Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, konten kali ini kita akan membahas tentang pentingnya bagaimana tauhid, tentang pentingnya peleburan rasa Adam kepada rasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang perlu dicatat di sini bukan merasa Allah, bukan merasa menjadi Allah. Nah, ini yang banyak terjebak. Tapi meleburkan rasa Adam, Adam kepada rasa Allah, bukan menjadi Allah. Paham? Bukan merasa Allah. Paham? Bukan mengaku Allah. Ini orang salah paham ini. Meleburkan rasa Adam ma'dum kepada rasa Muhammad kepada rasa Allah. Kembali rasa Allah harus diteruskan kepada Tuhan yang tak bernama, yaitu Rabbul Izzati. Artinya apa? Prakteknya kemarin ada di praktek peleburan, salah satunya. Kemudian kedepannya ini kita akan membahas yang tidak bisa talqin, yang tidak mau talqin di Google Meet, itu boleh untuk mengamalkan 7 mata pelajaran ini. Akan tetapi tidak mendapatkan sanadnya, ya. Sanadnya ada. Sebenarnya jalur Nur Muhammad, khalwat Nur Muhammad itu memang ada sanadnya. Ada sampai sanadnya. Kalau jalur Nur Muhammad tanpa khalwat, tanpa 7 mata pelajaran, itu siapa saja boleh memakai. Memesrakan diri dengan Nur Muhammad, siapa saja dengan banyak-banyak sholawat, silakan, itu boleh tanpa sanad, karena memang jalur Nur Muhammad ini mastur, tarikan, jalur jazbah, ditarik, siapa saja boleh mengamalkan. Dan qabil tuna, semuanya, siapa saja. Tapi kalau ketika masuk di dalam khalwat Nur Muhammad, kemudian 7 mata pelajaran yang kita buka di YouTube ini, itu memang ada sanadnya. Akan tetapi ketika kita tidak mau ditalkin, tidak apa-apa, itu tidak masalah, tidak jadi apa-apa. Itu cukup diamalkan. Ini qabil tuna, silahkan amalkan. Tapi itu tadi, untuk mendapatkan sanadnya itu wajib untuk talkin. Talkin, ya, setiap malam Senin jam 8 malam. Akan tetapi satu lagi, syaratnya sangat berat, sangat berat, yaitu syaratnya itu tidak boleh protes. Artinya diam di dalam selama pelajaran itu. Selama mengikuti 7 pelajaran, satu pelajaran 7 hari, itu syaratnya diam, tidak boleh protes. Nah, kemudian kita kembali lagi ke bahasan awal. Jadi begini, bukan mengaku Allah, ya. Nah, kita selalu diulang ini supaya tidak ada rasa-rasa. Jadi peleburannya itu begini. Kita ini selalu merasa dari dulu, ya, mata yang melihat, telinga yang mendengar, ya. Kita selalu merasa yang mempunyai segala-galanya, ya. Kita selalu, misal profesi kita guru, kita selalu merasa jadi guru. Misal profesi kita pembalap motor, kita menjadi pembalap motor. Profesi kita jual ikan, kita jadi penjual ikan. Padahal kitanya sebenarnya di sini, sebenar-benarnya itu tidak ada, saudara-saudara. Memang diri sebenar-benarnya diri adalah Al-Haq, adalah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala sebenar-benarnya diri. Tapi diri di sini bukan diri kita. Bukan kita belajar ma'rifat terus mengaku bahwa kita Allah. Itu diri kita juga. Oh, ini salah ini. Saya berani 1000% menyalahkan. Mengaku Allah. Bukan. Aku di sini, ya, akunya Allah, bukan mau jadi Allah. Saya juga sepakat dengan teman-teman orang yang mengaku-ngaku Allah. Bukan mengaku Allah, mengakui. Mengakui hak. Mengakui kenyataan wujud Allah, mengakui kenyataan Allah, dan mengakui adanya Allah. Itulah gunanya ada 2 kalimat syahadat, penyaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan syahadat, ini kalimatnya.
Dibaca kalimat, 2 kalimat syahadat dibaca. Ini bukan dibaca, dipakai. Menyaksikan, menyatakan, mengembalikan, menyaksikan. Orang kalau menyaksikan, bertemu tidak? Nampak tidak? Iya kan, lagu lama ini saudara. Makanya untuk orang kita-kita ini yang baru mendengarkan, silakan. Orang yang sudah mendengarkan, mesrakan. Jangan lagi tanya-tanya ini itu, sudah selesai. Waktu kita tidak cukup banyak saudaraku. Waktu tidak banyak. Tidak banyak saudaraku. Kita jalan lurus, jangan belok-belok. Lurus, tidak ada kiri, tidak ada kanan. Lurus. Sekali masuk lurus. Nah, seperti tadi, kembali lagi, rasa Adam, rasa kita yang ada, kita yang melihat, kita mendengar, semuanya ini rasa Adam. Nah, kemudian naik lagi frekuensi rasanya. Nah, rasa bahwa ruh yang melihat, ruh yang mendengar, ruh yang berkuasa, ruh yang berniat, ruh yang berkehendak, ruh yang mempunyai ilmu. Nah, itu sudah naik ke rasa Muhammad. Nah, kemudian sirnya mana? Nah, ini sirnya itu di balik ruh. Jadi sir itu memandang ruh, memandang yang memandang. Ah, begini. Ketika tubuh ini sudah dijadikan Muhammad, Muhammad ya, kemudian batin kita dijadikan Ahmad atau Rasulullah, atau Muhammad juga Ahmad atau Nur. Jadi Nur Muhammad, batin itu Nur, atau Rasul. Sir itulah yang menyaksikan Rasulullah naik turun. Sir itulah yang menyaksikan si hidup. Nur Muhammad itu hidup. Bukan Allah Ta'ala. Nur Muhammad. Kenyataan Allah beda dengan Allah. Kenyataan, tahu nggak kenyataan sih? Wujudnya, wujud bukan Allah, tapi kenyataan Allah. Kenyataan Allah bukan Allah, wujud bukan Allah, mazhar bukan Allah, tapi kenyataan. Nyatanya Allah, bukti adanya Allah, karena Allah ingin dikenal. Jadi caranya tadi masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Masuk ke tubuh ini mau dihancurkan, masuk ke dalam kolbu. Kolbu ini sebagai cermin masuk kepada ruh. Yang tadinya kita merasa bahwa kita yang melihat dan mendengar, masuk ke kolbu, cermin terpantul ke ruh. Oh, ternyata ruh yang melihat, mendengar dan sebagainya. Kemudian ternyata di balik ruh ada lagi sir. Sir inilah ternyata maha ruang, tapi rahasianya ada setetes pada kita, pada insan. Bahasa syariat ya kita ya supaya mudah. Setetes, rahasianya itu loh. Sir inilah yang menyaksikan ruh. Sir inilah yang menyaksikan batang tubuh. Sir ini yang menyaksikan kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, nyata kepada batang tubuh. Jadi sir bukan kita yang tubuh, bukan kita yang nyawa, ruh bukan juga kita yang sir. Kita itu tidak pernah ada. Rasa-rasanya ini, rasa Adam ini yang mau dipulangkan. Dipulangkan mulai dari rasa Adam tadi mengaku melihat mendengar, kemudian roh kita sudah naik kesadarannya, oh ternyata roh yang melihat mendengar dan sebagainya. Kemudian naik lagi, ternyata usir. Nah, di atasnya ada lagi nggak? Ada. Di atasnya itu Rabbul Izzati. Harus naik dulu ke situ. Bagaimana caranya naik ketika itu? Nah, ketika sudah mengetahui sir yang menyaksikan rohani dengan batang tubuh, sir itu siapa sih? Sir itu zat, zat itu rahasia, rahasia itu diri, diri itu aku, kata Allah, akunya Allah, zat. Aku yang mana aku? Aku tuh ini, tapi ada tajallinya ke sini. Sir inilah, rahasia inilah yang menyaksikan daripada ruhani naik turun, batang tubuh, Nur Muhammad, zohir batin. Bukan kita ruh, bukan kita batang tubuh. Makanya diri terdiri tuh ini yang merasa Adam, yang merasa melihat, mendengar, berkehendak dan sebagainya. Ini rasanya, rasa Adam. Kemudian rasa Muhammad itu ruh. Naik kesadarannya mengatakan bahwa ruh yang melihat dan sebagainya itu rasa Muhammad. Itu namanya diri terperi. Diri sebenar-benarnya diri itu sir. Allah ini yang bernama Allah.
Tapi Allah ini punya sifat, punya asma, punya af'al, lengkap. Begitu saudara. Nah, kemudian di atas sir ada Rabbul Izzati. Caranya bagaimana untuk naik? Yakinkan dalam pandanganmu ketika sudah memesrakan sir, memesrakan sir, mengetahui sir yang menyaksikan ruhani dengan jasmani, itu sir naik. Sir hilang, kata-kata Allah hilang, semua huruf hilang, bukan yang kosong, karena sir ini sudah di wilayah kosong atau maha ruang. Di atasnya kosong. Apa itu? Ketiadaan. Salah juga. Berarti kosong itu artinya di atasnya itu tidak ada, berarti salah juga. Dikatakan ada, salah juga. Dikatakan tidak ada, salah juga. Dikatakan berzat, salah. Bersifat, salah. Berasma, salah. Beraf'al, salah. Tapi dikatakan tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak beraf'al, salah juga. Apa? Makom diam. Makom diam, bukan makom sung. Di atasnya, bukan makom maha ruang, bukan makom kosong, di atasnya. Jadi sudah tidak ada lagi rasa-rasa, tidak lagi merasa, tidak ada lagi rasa, tidak ada lagi kesadaran bahwa ada rasa, tidak ada lagi. Pokoknya itu seperti orang tidur itu loh. Betul-betul ketika itu seperti teknik peleburan kemarin, la ilaha illallah, pakai nafas 7 kali, kemudian Allah 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 Allah, Allah bisa zikir nyawa, kemudian zikir rahasia, dapat feelnya, rasanya langsung kayak apa begitu, bukan kemana-mana ya, tapi diam, diam, sadar, tapi bisa dibilang sadar ya tidak sadar ya tidak juga. Begitu loh. Jadi tidak bisa didefinisikan. Pokoknya tidak ada rasa apa-apa di situ. Hampanya juga hilang. Tidak merasa juga, salah juga. Pokoknya tidak bisa disebut deh la sautin wala harpun. Nah, kemudian setelah di situ, jangan di situ terus. Jangan di situ terus. Itulah makom Rabbul Izzati. Maksudnya tidak ada yang mengenal Allah. Tidak ada yang mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Tidak ada yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya disuruh diam. Kapan-kapan ada rasa untuk mengenal Allah, apa katanya, rasa kita merasa mengenal Allah, salah, batal. Rasa juga tidak merasa juga tidak mengenal Allah, salah juga. Pokoknya di situ tuh diam. Nah, baru setelah itu turun bukan turun seperti turun, tidak, turun kesadarannya di aku, di sir, di maha ruang. Nah, ya, maha ruang itulah sadar bahwa kesadaran ini, sir ini zat Allah yang menyaksikan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu dirinya sendiri, sifatnya, wujudnya. Paham nggak? Paham. Setelah Rabbul Izzati, akunya ini ada di akunya sir, akunya zat Allah yang menyaksikan bahwa zat Allah ini ingin dikenal. Aku, si aku ini loh, sir ini aku, bukan aku ini, aku ini ingin dikenal. Maka aku tajallikan diriku, nurku, Nur Muhammad. Nur Muhammad masih laisa, tajalli lagi menjadi semesta alam, jadi batang tubuh zahir, wujud Allah pada Muhammad, wujud Muhammad pada insan. Paham nggak? Paham? Tidak paham ya wes. Kemudian bukan faktor, bukan keinginan, bukan tujuan kita untuk memahamkan orang. Tidak ada yang bisa. Semua yang dapatkan rasanya, yang dapatkan kesadarannya, yang dapatkan perjalanannya, semua itu haknya Allah. Hak Allah. Jadi jangan pernah lagi merasa, oh itu diri kita juga itu, saya Nur Muhammad, itu Nur Muhammad juga. Siapa yang ngajari kamu? Kamu Nur Muhammad, kita Nur Muhammad. Bukan kita, saudaraku. Astagfirullah. Sambil ketawa ya, pelan-pelan. Bercanda. Ini ekspresi aja. Bukan kita Nur Muhammad. Ya Allah. Itu Nur Muhammad juga. Saya Nur Muhammad. Bukan kita, saudaraku. Allahu Akbar. Nur Muhammad itu tajallinya, sifatnya hamba. Hamba itu kenyataan Tuhan, bukan kita. Hamba itu wujudullah, Nur Muhammad.
Bukan kita itu Adam. Ya Allah, ya keren, Adam. Kemudian setelah jadi Adam itu Adam alif. Itulah baru tajallinya, bukan kita loh ya. Nah, ini secara makanya ketika sudah mengenal apa namanya? Sudah di atas makrifat, sudah habis semua makrifat, semuanya habis semua, tidak ada apa-apa, di situ baru sempurna. Tidak ada rasa apa-apa, tidak ada mengenal Tuhan selain Tuhan. Bukan berarti tidak ada mengenal Tuhan selain Tuhan terus kita diam-diam saja. Yang penting Tuhan sendiri mengenal dirinya, kita tidak tahu rahasianya. Disuruh cari rahasianya, saudaraku. Muhammad, kalau keluar kau nanti, kau mesuk kau, kalau keluar kau cari kak. Kalau kau sudah dapat saya, kuhancurkan, kubunuh dirimu, kuhancurkan dirimu, kuganti diriku dengan dirimu, dirimu denganku. Maksudnya melebang, diganti, habis dihancurkan. Rasa Adam itu loh dihancurkan. Jadi hakikatnya, syariatnya sepertinya kita yang berjalan, kita yang berkhulwat, kita yang cari ilmu. Hakikatnya Allah Ta'ala yang memperjalankan. Begitu saudara. Nah kemudian kita setelah paham itu, prakteknya mana? Berapa banyak praktek-praktek yang ditunjukkan? Tinggal kita mau meserahkan apa tidak. Apa masih mau dicari-cari? Mau dicari-cari silakan. Kita tidak punya banyak waktu. Nah sekarang pelajaran pertama kita ulang lagi. Mulai besok video kedua, video ke besok pelajaran kedua sampai pelajaran ketujuh. Itu silakan diamalkan semua tanpa talqin, silakan. Qabil tuna. Akan tetapi kalau mau dapat ininya, sanatnya keberkahan, bukan ambil berkah sama kita, tidak ambil berkah sama ini sanatnya, sama keilmuannya, barokahnya, itu ikut talqin dan penuhi persyaratannya yang sangat berat. Sengaja begitu ya. Nah, yang pertama singkat, kalau tidak ada di video sebelumnya itu ada. Sedikit-sedikit singkat. Itu berwudu dengan Nur Muhammad, cara-cara Nur Muhammad. Kemudian itu nanti cara duduknya begini. Kaki kiri di atas, kaki kiri di atas. Ini mirror ya, kaki kiri di atas, kaki kanan di bawah. Badan tegap, pandangannya lurus ke depan. Sebelum kita ini menutup mata, hisap napas dulu, hisap napas. Dari hidung, tahan di pusar. Ini masih buka mata loh ya. Buka mata, usahakannya jangan tertutup matanya. Buka mata sampai menangis tidak apa-apa, lebih bagus. Kemudian ketika sudah habis napasnya, tidak kuat, lepaskan dari mulut begini. Kemudian atur napas, hisap lagi napasnya. Tahan di pusat sampai 7 kali ulangan. Nah setelah 7 kali, sebelum menutup mata, jadikan tubuh itu Muhammad, napas itu Nur atau Rasul. Kemudian yang menyaksikan Nur dengan Muhammad, yang menyaksikan Nur Muhammad, atau yang menyaksikan Ahmad Rasul, ruh dengan batang tubuh, itu adalah sir, aku. Aku itu sang aku, itu zat Allah. Tidak perlu disebut kita yang melihat, kita yang menyaksikan. Bukan kita menyaksikan, diam. Si Adam tuh diam. Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan dirinya. Dirinya kenyataannya hamba itu dirinya kenyataannya. Nur Muhammad itu loh sifatnya sendiri, bukan kita. Oke. Setelah itu pejamkan mata, lidah dilipat ke langit-langit. Oke. Kemudian jempol dengan jari telunjuk. Gini. Pejamkan mata. Fokus ke naik turun napas. Jangan lagi sadari bahwa ini napas. Ya, itu Rasul atau Nur. Nur batin tubuh Muhammad. Nur Muhammad. Zohir batin itu Nur Muhammad. Yang menyaksikan tidak usah ditanya. Tidak marah-marah ya. Ini mempertegas. Saksikan terus. Apa yang kedengaran-kah, apa yang kelihatan-kah, apa yang datang-kah, apa semua, baik pada diri dan semua saksikan Nur Muhammad. Kelihatannya kita yang menyaksikan, tapi Allah Ta'ala sendiri, sir itu sendiri yang menyaksikan daripada Nur Muhammad. Zohir batin. Jalankan selama 1 jam. Untuk anak muda 20 tahun ke atas,
untuk anak muda 18 atau 14 tahun atau apa sampai umurnya 55 itu kalau bisa perbanyak kholwat bersunyi-sunyi. Kholwat itu latihan. Jangan mentang-mentang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun belajar di pemahaman ilmu ma'rifat tidak mau kholwat. Nah, itu orang-orang ulama-ulama sufi kholwat. Kholwat itu kita tahu, kholwat itu yang bersunyi-sunyi ada, sama kholwat secara beramai-ramai. Tapi dahulukan dulu juga yang ini dua-duanya tidak ditinggal. Nah, tidak ditinggal kholwat bersunyinya, tidak ditinggal kholwat itunya. Makanya ketika setelah ini selesai 7 mata pelajaran, kemudian misal lulus dapat ijazah sanad, itu bukan berarti kita ini sudah lulus dari ma'rifat, tidak. Itu cuma dapat sanad. Nah, minimal kita bisa doakan Nur Muhammad yang bertajalli kepada guru-guru kita, begitu saudaraku. Nah, baru kita ketika 7 mata pelajaran sudah Oh saya penyakitnya ini, pelajaran ketiga lah, ulang dah. Pelajaran pertama saya harus anukan terus. Oh pelajaran kelima oh penyakitku di sini penyakit hati. Oh ini penyakit ini, saya pelajaran kelima lah, ulang-ulang bolak-balik sendiri. Resepnya sudah ada 7 resep itu. Misal ya. Kemudian tadi ini 1 jam. Kalau anak-anak muda tadi itu 2 jam, 3 jam, 4 jam silahkan banyak. Kalau orang yang tidak kuat sekali kakinya, minimal 1 jam, itu luruskan saja. Yang penting jangan buka mata. Sampai 1 jam pakai stopwatch. Terserah tempatnya, waktunya itu sepertiga malam bagusnya. Kalau tidak bisa pada subuh, kalau tidak bisa pada asar. Itu ya. Kalau tidak bisa terserah. Tempatnya bebas. Mau di kuburan kah, mau di sumur kah, mau di dalam sumur kah, mau di atas pohon kelapa kah, mau di atas motor, mau di masjid, mau di gua, mau di rumah, mau di bawah ranjang, mau di kamar khusus, terserah. Nah itu selama itu. Sebelum membuka bata, buka ini, tutup dengan salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dalam hati sallallahu ala Muhammad selama 17 kali. 17 kali baru buka mata. Baru luruskan kaki. Begitu tata cara kholwat yang pelajaran pertama. Besok kita akan lanjutkan ke pelajaran kedua sampai pelajaran ke-7. Silahkan tanpa talqin, qabil tuna. Tapi tidak dapat itu tadi, itu aja. Syaratnya soalnya berat sekali. Diam, syaratnya tuh diam. Maksudnya tidak boleh protes selama pelajaran itu, selama talqin. Itu saja. Tapi tidak tanggung-tanggung, berat sekali. Entah itu di luar maupun di dalam. Ujiannya itu berat. Tidak sanggup kalian melihat tingkah-tingkah itu. Entah itu di mana-mana saja. Ya itulah. Mungkin juga ada yang sanggup, hanya sedikit, begitulah. Bukan kita yang sanggup, bukan mereka yang sanggup, tapi disanggupi oleh Allah. Begitu. Makanya kalau mau talqin, istikharah 3 hari 3 malam bagusnya. Istikharah dulu. Begitu, saudara. Kemudian kita ingin menyampaikan ini tidak panjang waktunya. Waktu kita mepet. Tugas kita bukan cari uang, bukan cari apa, popularitas massa atau apa, enggak. Kita jujur saja. Ini sebentar, saudara. Sebentar sekali. Tugas kita bukan untuk memahamkan orang satu-satu, enggak ada begitu. Tugas hanya menyampaikan saja ini resep ini. Nanti kalau hilang semua, itu kita tidak ketemu lagi, hilang semua kontak apa, bisa seperti itu. Kemudian saya pesan ini supaya video YouTube ini tidak dihapus atau dibannet, saya pakai isyarat ya, Saya pesan jaga ulama-ulama thariqah, jaga mursyid-mursyid, jaga ulama-ulama ma'rifat yang sudah terkenal. Saya tidak perlu sebut namanya, tahu sendiri. Bukan berarti kita yang menjaga, tapi Allah yang menjaganya. Jaga, saudara. Karena suatu saat nanti kedepannya itu ada yang begini. Apa namanya? Itu pakaian hitam-hitam itu begini. Laki-laki ya, yang tragedi 98 itu akan terjadi besar-besaran. Cuma saya tidak boleh sebut. Tahu sendiri yang ditanda X di depan rumah. Itu mainnya halus. Tidak seperti dulu, mainnya halus. Kasih minuman, kasih ini, atau kasih uang ini, dilemahkan. Ada nanti begitu, saudara. Ini hanya
Tidak perlu takut suasana dan keadaan. Bukan takut, bukan menakut-nakuti, bukan. Tapi ada kalanya, ini saya kasih isyarat tadi, saya tidak anu ya. Betul-betul tolonglah jaga ulama-ulama kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, guru spiritual, semuanya. Nah, saudara-saudara kita lah, pokoknya lah. Itulah. Spiritual juga. Jagalah kerukunan, saudara. Jaga kerukunan antar agama, suku, bangsa, ras, negara semua. Jagalah. Kalau bisa itu saksikan terus Nur Muhammad. Kita tidak punya waktu, banyak waktu untuk mengkaji banyak ilmu. Bukan kita meremehkan dia. Gimana ya? Ya begitulah pokoknya. Ya itu. Jadi silakan diamalkan, silakan di ini. Itu tadi saya cuma klarifikasi bahwa bukan mengaku Allah, selalu kita ulang, tapi meleburkan Adam. Jadi tujuan kita ini selama ini belajar kaji diri dan semua itu mau melepaskan keakuan mati sebelum mati, itu aja sebenarnya. Kalau sudah tahu ini bukan hanya di belajar satu guru, dua guru, tiga guru, kemudian nanti diperdebatkan, dipertanyakan di orang. Kita beli obat di apotek A, ya kita pakai obatnya karena sakit. Kita tanyanya ke apotek B, ndak nyambung. Nah, begitu ya. Jadi betul-betul kita ayolah, mari pegangan tangan ya. Ayo, saudara, lihat saya, lihat, pegangan, apapun itu. Ayo, perbanyak sholawat, perbanyak saksikan Nur Muhammad, biar tidak bingung besok-besok. Ya, mohon maaf jika banyak salah kata, dan itu sekedar penyampaian untuk bagaimana kita ini ada jazbah, dikekuatankan oleh Allah untuk ayo dong, ayo sama-sama. Nah, begitulah, itulah yang sangat terbatas ya kalau di YouTube kita ini, karena ini akan dibanet nanti. Nah, itulah. Kalau dibilang informasinya dari mana, enggak usah tahu. Bukan dari orang lah, bukan juga dari hantu jin apa ya, karena kita bukan penyembah jin. Nah, itulah pokoknya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.